Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Abdullah, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Pak hari ini Pak? Selalu sehat, semangat. Alhamdulillah selalu sehat, semangat. Semangat. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Abdullah, karena hari ini saya mengganggu waktunya Bapak untuk mengadakan tugas kami, yaitu tugas coaching, yaitu pra-observasi. Pra-observasi ya Pak ya. Saya di sini ingin melakukan tugas untuk coaching itu mengobservasi di kelas Bapak. Namun sebelumnya kita pra-observasi. Kalau boleh saya tahu untuk tujuan pembelajarannya apa Bapak? Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai wali kelas 3 akan menyampaikan beberapa hal khusus untuk pembelajaran. Di sini kami di kelas 3 khusus saya sudah menggunakan Kurmer Merdeka baru tahun ini, ajaran tahun ini. Di sini waktu observasi nanti di mana pelajaran yang saya ambil adalah Pancasila, PKN. Nah, berarti nanti saya akan fokus pada mata pelajaran PKN. Kenapa saya ambil PKN? Karena waktu observasi nanti kebetulan jadwalnya adalah PKN. Di sini yang ditanyakan tadi adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada anak. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna sila-sila dalam Pancasila. Kenapa? Selama ini anak-anak masih belum mengenal beberapa nama Pancasila serta artinya, serta belum bisa menghafal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti fokus saya nanti adalah menjelaskan kepada anak-anak tentang artinya dari sila dalam Pancasila, bahwa ada 5 sila dalam Pancasila. Yang kedua, nanti peserta didik dapat mengaitkan masing-masing sila tersebut dan juga menceritakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana nanti contoh dari sila 1 berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari mereka, beribadah, doa, sholat, sembahyang. Di sini juga ada Hindu, berarti nanti di namanya pasraman itu nanti, dan lagi sila-sila yang lainnya, masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ada 2 yang ingin saya fokuskan Bu. Berarti menjelaskan arti dan maknanya, dan juga yang kedua menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bu. Baik Bapak, sangat menarik sekali ya untuk materi pembelajaran yang akan panjenengan lakukan untuk besok. Nah, dari sini area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Bisa, terima kasih. Di sini area pengembangan anak yang ingin saya capai ada 5 poin penting yang akan saya siapkan. Pertama adalah pengembangan spiritualnya anak. Itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, emosional anak. Yang ketiga adalah sosial. Yang keempat adalah intelektual. Yang kelima adalah fisik. Nah, itu Bu, 5 hal penting yang ingin saya sampaikan dalam pengembangan anak. Kenapa saya milih hal tersebut di sini? Khusus dalam spiritual itu nanti berhubungan dengan keagamaan dan kepercayaan anak. Dimana anak harus disiapkan mulai sejak dini tentang keagamaan, biar nanti di kedepannya anak setelah sudah lulus, sudah dewasa, sudah memiliki agama dan kepercayaan yang sudah utuh seutuhnya, sehingga anak itu tidak lagi ada istilah namanya ateis atau tidak mengenal Tuhannya. Yang berhubungan emosional adalah tentang perasaan emosi, di mana anak itu usia sejak dini, khususnya nanti sejak kelas 3 itu emosinya masih begitu labil itu, sehingga harus dikasih masukan, kasih pembelajaran yang bagus sehingga anak itu bisa mengendalikan emosi mereka. Dulunya yang suka risau gitu ya, yang suka bertengkar, berarti anak bisa diperbaiki lagi, itu berhubungan dengan emosinya. Dan yang begitu sosial, di mana sosial itu adalah
ketergantungan dengan orang lain. Intinya gini, manusia itu adalah manusia yang sosial. Manusia itu adalah bersifat sosial, dimana mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka punya ketergantungan dengan orang lain. Contoh, ada teamwork dalam hal kerja kelompok, misalnya ada piket, ada bersih-bersih. Mereka harus bersosial, mereka harus bekerja sama. Karena kalau dengan sosial, pekerjaan akan lebih ringan, lebih mudah, lebih teratasi. Itu sosial, Bu. Yang intelektual, di mana yang anak itu nanti sistemnya harus selalu dilatih berpikir, berinovasi, dan juga menggunakan informasi dalam situasi yang berbeda. Anak harus diajak untuk berpikir, untuk berinovasi. Di mana anak itu sebenarnya punya kemampuan beda. Anak itu tidak ada istilah anak bodoh, tidak ada. Yang penting kita sebagai pendidik, sebagai guru harus mengembangkan kemampuan anak untuk selalu berpikir dengan yang positif dan berinovasi dalam hal yang positif. Itu tujuan saya dalam mengembangkan Pancasila ini. Fisik itu berhubungan dengan pengembangan tubuh, di mana anak itu selalu sehat dan selalu hidup dalam keadaan sehat. Nah, dimana kalau anak sehat, maka semua pelajaran akan mudah dipahami. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat semua jiwa kuat, sehat. Nah, itu harus kita tekankan. Itu fisiknya. Itu aja. Berarti 5 poin yang saya sampaikan. Ada spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan juga fisik. Sangat menarik sekali Pak materi untuk yang kita ambil besok ya. Terus strategi apa yang Bapak persiapkan, yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran? Ini saya sesuaikan dengan kondisi anak, di mana saya menggunakan PBL. PBL adalah program based learning. Di mana ada 5 strategi, 5 cara yang saya sampaikan dalam PBL tersebut. Yang pertama adalah saya mengorientasi pada masalah. Anak saya kasih masalah tentang permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari berhubungan dengan Pancasila. Nah, contoh nanti berhubungan dengan sosial atau apapun yang berhubungan dengan Pancasila, nanti kami sharing orientasi pada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya merekomendasikan siswa untuk meneliti bahwa masalah yang saya sampaikan, anak akan meneliti ini pemacarannya gimana nanti ini. Nah, berarti berdasarkan kelompok. Saya bagi kelompok, bukan nanti kelompok 1, kelompok 2, kalau nanti berdiskusi meneliti masalah yang saya sampaikan. Poin yang ketiga adalah membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Itu yang saya sampaikan. Berarti nanti investigasinya ada juga mandiri, ada juga berkelompok. Nah, jadi guru membantu anak untuk membagi beberapa poin tadi berkelompok menjadi untuk berdiskusi dengan cara tempat yang berbeda-beda. Ada, kalau salah saya akan membaginya menjadi 5 atau 7 kelompok nanti untuk di kelas ini dalam pembelajaran Pancasila di PKN ini. Poin keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah nanti mereka diskusi, mereka akan mepresentasikan hasil karya mereka. Karena mereka sudah diskusi, sudah meneliti, sudah melakukan penelitian tentang masalah yang disampaikan, mereka akan maju ke depan untuk berpresentasi. Di mana kelompok lain akan memperhatikan, akan mengamati, dan akan memberikan tanggapan tentang dari temannya yang berpendapat tadi. Itu poin keempat ya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti guru akan memberikan sebuah solusi kepada anak bahwa tentang pendapat anak tersebut harus ditambahi atau dikurangi atau disempurnakan lagi, lebih lagi. Berarti 5 strategi, 5 poin yang saya sampaikan dalam PBL ini tadi. Nah, berarti diskusi nantinya ya. Sangat menarik sekali Pak ya, dan juga menginspirasi untuk pembelajaran besok. Terima kasih untuk waktunya Pak, sudah menyampaikan di percakapan kita di pra-observasi kelas. Sampai ketemu besok kita. Terima kasih waktunya untuk Bapak sudah memberikan info yang banyak untuk pembelajaran pra-observasi. Sama-sama, mudah-mudahan nanti anak-anak semangat terus dalam belajar. Saya sangat tertarik ingin segera masuk ke kelas. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Airku tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk, Mbak Safa. Baik, anak-anak, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan meriksa kehadiran dulu. Oke, anak-anak semuanya ada berapa jumlahnya? 35. Oke, 35. Coba yang tidak masuk ada di sini ada berapa orang? 3. Siapa? 3 orang. Berarti sisa berapa? 35? 32. Yang nggak masuk adalah Kevin karena sakit. Yang berikutnya adalah Liza karena sakit. Yang berikutnya siapa? Diana. Semuanya hadir ya? Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita melakukan ice breaking dulu. Tetap semangat, tetap semangat. Masih ingat tetap semangat? Ayo, satu yuk, siap-siap, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Oh, tadi saya lupa menyanyikan pelajar Pancasila ya. Ayo, hafal apa enggak? Ayo, 1, 2, 3. Mantap, baik. Sudah hafal semua nasinya ini. Anak-anak, saya akan menyampaikan sedikit tujuan materi yang akan kita pelajari hari ini. Di mana nanti kita akan mempelajari tentang ini. Apa namanya ini? Nah, nanti dalam pembelajaran Pancasila, Pak Guru akan memberikan sebuah masalah, memberikan sebuah kasus. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan nanti diskusi dengan temannya. Nanti setelah diskusi, nanti kalian akan menyampaikan, berpresentasi, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, anak-anak, setelah ini kita akan belajar tentang Pancasila. Kenapa kita harus belajar Pancasila?
Karena Pancasila itu adalah apa? Pancasila itu sebagai apa? Sebagai apa? Ideologi negara, sebagai dasar negara. Kita harus tahu, hafal, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu ada berapa kira-kira? Ada berapa Pancasila? 5. Hafal kalian Pancasila? Coba kalian, sebelum saya menyampaikan materi, coba kalian menyampaikan atau memberikan menyampaikan Pancasila 5 Pancasila. Ayo, sila ke-1. Pancasila. Waktu belajar kita harus selalu semangat biar kalian nanti paham dan tahu arti dari Pancasila. Oke. Baik anak-anak, perhatikan nanti Pak Guru akan memberikan orientasi pada masalah dulu, karena program strategi pembelajaran yang Pak Guru gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, di mana nanti tahap pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan masalah tentang Pancasila. Pertama, apa arti dari Pancasila? Nanti kalian diskusi ya, apa arti Pancasila itu nanti diskusi berdasarkan kelompok. Nanti kelompoknya kita bagi. Yang kedua, kapan Pancasila dilahirkan? Ya, nanti kita silakan diskusi. Macam-macam bunyi Pancasila itu apa saja? Nanti masalahnya saya berikan. Yang kedua, lambang Pancasila itu apa saja? Yang berikutnya adalah beberapa contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Baik, nanti tugas kalian adalah silakan kalian amati, perhatikan pertanyaan yang Pak Guru sampaikan. Ayo anak-anak, sekarang kita bagi, ini ada berapa semuanya? 32. Kira-kira kita bagi jadi berapa? 5 saja ya Bu ya. Kita bagi 5 kelompok. Per kelompok kira-kira berapa Bu? Ada yang 7, ada yang 6. Ya Bu, gimana bagiannya? Ya silakan dibagi kelompok. Anak-anak, dalam pembentukan kelompok ini Pak Guru menggunakan media. Medianya adalah namanya unuk kartu. Ini ada 4 warna. Nanti kalian milih, silakan milih itu berdasarkan warna. Nanti warnanya yang sama akan menjadi kelompok yang sama. Nanti Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 warnanya kuning, kelompok 2 warnanya hijau, kelompok 3 warnanya biru, kelompok 4 warnanya merah, kelompok 5 Oke, silakan dari sebelah sana, ayo ngambil kartu ini. Silakan ngambil kartu ini, ayo. Ayo, silakan dari sana ngambil. Duduk, ayo ambil semuanya. Ayo silakan ngambil, ayo sembarang, ayo ngambil. Siapa?
Silakan anak-anak ambil untuk membuat kelompok. Yang sudah ngambil langsung duduk, nanti Pak Guru panggil ya. Iya. Baik, anak-anak, tadi Pak Guru sudah membentuk 5 kelompok belajar. Ya, sudah ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4, ada kelompok 5. Oke, sudah hafal nama-nama kelompoknya ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Anak-anak, setelah Pak Guru membentuk kelompok ini, nah tugas kalian selanjutnya adalah ayo silakan nanti kalian diskusi. Diskusi apa Pak? Diskusi masalah yang Pak Guru sampaikan. Apa masalahnya ini? 1. Arti Pancasila. Diskusi. Pancasila itu artinya apa? Artinya apa ya? Kalian catat di buku. Nanti salah satu perwakilan atau semua kelompok akan berpresentasi di depannya. Yang kedua, kapan Pancasila dilahirkan? Ayo diskusi ya teman-temannya. Kapan sih bisa dilahirkan? Yang ketiga, macam-macam bunyi Pancasila. Nah, saya tadi sudah nyanyi ya, sudah menyanyikan atau menyampaikan bunyi Pancasila. Yang keempat adalah lambang Pancasila. Nah, itu lambangnya apa nanti? 1, lambangnya apa? Sila kedua, lambangnya apa? Diskusi oleh konconi. Yang kelima, beberapa contoh Pancasila kehidupan sehari-hari. Contoh, sila ke-1 itu ngapain saja? Nanti diskusi, sila kedua itu apa saja? Sila ketiga apa saja? Oke, Nana sudah siap? Siap berdiskusi? Oke, berarti fase ini adalah kalian berdiskusi. Ayo, silakan diskusi yo. Ayo, saling ngobrol satu sama lain. Oke, ayo silakan. Pak Guru kasih waktu 15 menit.
diskusi ya. Diskusi. Silakan. Waktu kalian tinggal 10 menit. Sambil diskusi, nanti kelompok 1 akan mempresentasikan apa arti Pancasila. Ayo kelompok 1, nanti apa arti Pancasila? Ya, nanti ditulis sesuai dengan ya di buku PKN-nya. Silakan. Kelompok 2, kapan Pancasila dilahirkan? Nanti kamu ya baca diskusi di buku PKN. Kelompok 3, macam-macam bunyi Pancasila. Ya, sudah dihafalkan, diskusikan apa saja yang ada Pancasila. Kelompok 4 itu nanti lambang Pancasila opo ae. Pancasila sila ke-1 lambangnya apa ya? Oke, kelompok ke-5, contoh dari Pancasila sila ke-1 apa? Ya? Oke, nanti dibaca, dipresentasikan di depan ya. Oke, waktu kalian tinggal 10 menit. Ayo diskusi. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah berdiskusi? Apakah kalian sudah menemukan jawaban permasalahannya? Siap melakukan presentasi? Nanti yang presentasi gak usah semua, nanti duduk. Yang presentasi cuma perwakilan dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Kelompok 2 diwakili oleh siapa? Kelompok 3 diwakili oleh siapa? Kelompok 4 diwakili oleh siapa? Dan kelompok 5 juga diwakili oleh siapa? Paham ya, bisa? Apakah kalian siap mau presentasi? Siap ya? Boleh baca di depan hasil presentasi, hasil dari diskusi kalian. Baik, Pak Guru mulai dari permasalahan nomor 1. Apa arti dari Pancasila? Ayo, kelompok 1 silakan presentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan, ayo. Kelompok 1 siap? Yo, silakan. Bentar ya, yang lain tolong diperhatikan, gak usah rame. Pancasila terdiri dari kata
Panca artinya 5, sila artinya butir. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sudah, itu tadi berarti Pancasila terdiri dari apa tadi? Dari apa? Panca dan sila. Oke, itu sudah dijawab dari kelompok 1. Sekarang masalah nomor 2. Kapan Pancasila dilahirkan? Ayo kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 2, silakan maju perwakilan Hana. Ayo silakan. Yang lain berani ya, nanti saya dulu tanya. Kapan Pancasila dilahirkan? Ini masalah yang kedua. Pancasila didirikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh BPUPKI. Berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Juni 1945. Nah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dulu, baik. Anak-anak, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok masalah yang ketiga. Macam-macam bunyi Pancasila. Ini bagian dari kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan yang mewakili kelompok 3. Yosi nyaring ya. Macam-macam bunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, tepuk tangan lagi. Ayo, tepuk tangan. Bagus, itu anak yang hebat, anak yang bagus, sudah mempresentasikan hasilnya. Nanti kita diskusikan. Baik, sekarang permasalahan yang keempat akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Lambang Pancasila. Kelompok 4 siap? Silakan Mas Willy maju ke depan. Ya, Mas Wil. Oke, ini Mas Wil. Nah, yang nyaring Mas Wil. Apa lambang Pancasila Mas Wil? Lambang sila ke-1 adalah bunga. Lambang sila ke-2 Oke, mantap. Tepuk tangan lagi. Ayo, yang meriah. Bagus. Itu anak berani, gak usah takut untuk presentasi. Insya Allah jadi anak yang hebat. Anak-anak ini masuk ke masalah yang kelima, yaitu Pak tolong Pak Guru berikan beberapa contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bagian dari kelompok 5. Ayo, silakan maju. Ayo, silakan yang mewakili dari kelompok 5. Mbak, siapa ini? Andira dari Mal. Oke, silakan Mbak Andira, dibaca. Setelah
jika menemukan orang lain dalam melakukan ibadah, tidak menyadarkan atau menandakan amalan. 5. Bantu orang lain yang tidak memiliki yang pernah bersifat sudah cukup. Itu dari contoh dari perbuatan sehari-hari. Ya, tepuk tangan dulu dong. Silakan tepuk tangan. Sudah maju semua? Hah? Sudah maju semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Baik, ini adalah hasil presentasikan. Ayo, sebelum itu Pak Guru saya ingin nanya dulu pada kalian tentang masalah yang ada di sampaikan tadi. Pak Guru akan mengadakan evaluasi proses pemecahan masalah. Yuk, evaluasi apakah betul masalah yang saya sampaikan tadi, yang kalian sampaikan tadi, apakah betul? Ayo, silakan kita ada ke depan semuanya anak-anak. Pak Guru mau nanya tentang masalah yang pertama. Apa arti dari Pancasila tadi apa? Panca artinya apa? Apa? Bareng, panca artinya apa? Sila artinya apa? Berarti kalau Pancasila adalah artinya 5 butir. Oke. Yang kedua, kapan Pancasila dilahirkan? Ayo bareng, tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 1945. Oke. Macam-macam Pancasila bunyinya gimana? Bareng. Pancasila. Bareng. 2. 3. 4. Dalam permusyawaratan 5. Bagus. Sekarang coba lambang Pancasila apa saja? Yuk bareng-bareng. Lambang sila ke-1. Bareng. Kelompok 2. Lambang sila ke-3. Pohon beringin. Lambang sila ke-4. Kepala banteng. Lambang sila ke-5. Kaki dan kapas. Saya nanya contoh kehidupan pada saat kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? 1. Berdoa sebelum apa, Re? Sebelum belajar, tidur, dan banyak lagi namanya diskusi, musyawarah dan lain sebagainya. Oke, itulah contoh dari kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan ini, Pak Guru mau nanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Apa yang telah kalian pelajari dari hari ini? Sudah paham semua? Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian suka belajar hari ini?
Baik, anak-anak untuk memberikan nilai, silakan nanti kalian kerjakan tugas di rumah di halaman 10 tentang PPKN Pancasila. Pak Guru nanti akan menilai besok, ya. Sudah, nanti Pak Guru akan jelaskan lagi, ya. Baik, anak-anak, cukup untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas dipimpin. Ketua kelas dipimpin membaca suratul Fatihah. Ayo, siapkan dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang baru. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Dalam hal ini CGP Bu Nani akan melakukan kepada rekan sejawat yang sudah diobservasi oleh Bu Nani. Monggo Bu Nani dimulai. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abdullah? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini panjenengan sehat? Sehat selalu, alhamdulillah. Setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin, Bapak, saya ingin menanyakan perasaan Pak Abdullah bagaimana setelah melakukan kegiatan observasi itu? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih Bu Nani. Perasaan saya yang saya rasakan adalah cukup senang dan memuaskan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di situ saya banyak belajar tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pembelajaran kepada anak didik. Di situ pastinya sebelum dan pasca observasi ada kekurangan kelebihan. Karena setelah pasca itu dapat masukan dari Bu Nani sehingga saya memberikan hal yang berbeda kepada anak didik sehingga saya puas dan senang dengan adanya kegiatan observasi yang dilakukan Bu Nani. Luar biasa, terima kasih. Baik, pengembangannya sudah cukup bagus Pak ya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu Bapak kan menemui hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Bisa diceritakan Pak, Ya. kira-kira hambatannya itu apa? Banyak ya, dalam belajar itu pasti tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti ada hal yang kelebihan dan kekurangan dan ada hambatan pastinya. Salah satunya adalah latar belakang atau kemampuan anak yang saya rasakan, di mana setiap pendidik anak peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang menangkapnya secara cepat, ada yang sedang, ada yang lambat sekali. Itu sebuah PR besar bagi seorang guru untuk menangani hal yang seperti itu. Sehingga dalam penanganan nanti di kelas itu pasti ada semacam cara atau
pelayanan yang beda harus dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana meratakan kemampuan anak itu yang perlu kita perhatikan. Dalam hal meratakan tadi, anak semuanya bisa, anak semuanya mengerti, sehingga nanti tujuan akhir dari yang kita sampaikan kepada anak tercapai. Jadi hambatannya seperti itu, seperti latar belakang anak cukup bervariasi. Gitu. Iya. Terus selama pembelajaran itu tentunya Bapak menemukan hal-hal positif. Iya. Hal-hal positif apa Pak? Tentunya bisa ditemukan juga dari pembelajaran itu. Positifnya tadi adalah bahwa itu tadi masukan yang saya dapatkan dari Ibu Nani selama memberikan coaching kepada saya, memberikan masukan kepada saya, di mana saya mendapatkan ilmu lebih, ilmu hal yang sebelumnya saya nggak dapatkan dari luar atau dari saya sendiri yang kurang literasi, kurang membaca, sehingga saya nggak harus banyak belajar. Sana nanti dalam hal menangani siswa, dalam hal menyampaikan strategi pembelajaran, sehingga nanti apa yang saya inginkan. Positifnya adalah bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dan juga masukan yang positif, sehingga anak itu merasa nyaman, senang dalam pembelajaran. Itu yang harus saya inginkan. Terus bagaimana langkah kedepannya Bapak untuk menangani, tentunya ada kendala tadi ya, hambatan. Terus yang dilakukan kedepannya itu bagaimana Pak? Dengan adanya hambatan tadi, Iya. Pastinya nanti kita mengadakan evaluasi. Evaluasi dalam artian evaluasi itu bagaimana cara menangani anak yang kita diharapkan. Jadi kita harus melakukan kolaborasi, di mana nanti saya akan memfokuskan anak terlalu berkolaborasi, berkelompok, mempetakan antara anak yang sudah bisa cepat memahami pelajaran yang sedang dengan yang tidak, sehingga mereka bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan baik, nantinya mereka bisa aktif. Berarti yang pintar semacam akan mengajari yang tidak bisa, sehingga saling membantu satu sama lain. Itu yang saya inginkan. Tidak ada pengelompokan hanya anak pintar-pintar, enggak ada. Semuanya sama. Tidak ada yang beda-beda, semuanya sama. Baik, sungguh luar biasa Pak ya, sangat menginspirasi. Terus bagaimana Bapak untuk kedepannya ini? Mulai kapan akan Tindak lanjutnya? Pak? Pastinya secepatnya, karena hal ini berhubungan dengan pembelajaran anak secepatnya harus ditangani dengan secepat-cepatnya dan nanti dengan singkatnya. Nah, kayak kemerdekaan sekali. Nah, sehingga kalau kita tunda melakukan perbaikan, anak tidak akan tercapai. Sehingga kita harus perlu, karena ini berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Gitu. Ibu secepatnya, insya Allah setelahnya. Langkahnya langsung ditangani dengan cepat dan Anda sangat Quick respon. Ya. Terima kasih Pak, quick respon ya. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan berbagai kolaborasi, pengalaman yang baik kita berbagi di sini ya. Ada sesuatu yang kesalahan semua datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Saya hanya manusia biasa. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, bagus sekali Bu Nani selaku coach telah memberikan coaching dalam rangka supervisi akademik kepada Pak Abdullah. Ini saya tidak bisa mengomentari karena sudah perfect dan tinggal mengembangkan untuk dilaksanakan supervisi akademik sesering mungkin agar memperlancar atau mempertajam identifikasi dari Ibu ini dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Itu saja dari saya masukannya dan refleksinya. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.